sebut sebagai konsep BYOM, tidak akan koneksikan dengan kabel sama sekali. Itu yang mungkin kita targetan karena ini akan bisa menjadi konsep yang massive di sisi market produk seperti itu. Halo guys, balik lagi ke Tech Conversation episode ke-7 dengan saya Alvina dan saya bersama tim Technet Vision Indonesia. Boleh diperkenalkan Mbak Tiara? Halo, saya Tiara. Dan dengan narasumber hebat kita, Pak Giovanni, boleh perkenalkan dirinya Pak? Halo, perkenalkan saya Giovanni dari Maxup Technology Indonesia. Baik, Pak Giovanni, sebelumnya makasih banyak nih udah meluangkan waktunya untuk hadir di Technet Vision untuk ikut Tech Conversation episode 7 kita ya Pak ya. Baik, Pak Giovanni boleh diceritain nggak sekarang kesibukannya lagi apa aja nih Pak? Kalau sibuk mungkin paling di presentasi demo sama beberapa event ke luar kota sih kita. Oh gitu, baik. Pak Giovanni ini dari Max Hub ya Pak ya? Boleh Bapak ceritakan perjalanan Bapak di Max Hub dari awal sampai sekarang Bapak ini sebagai apa sih di Max Hub? Aduh, tapi kita singkat aja ya. Boleh, Panjang boleh. kayaknya itu kalau cerita. Jadi kalau Maxup itu saya kebetulan pas banget join pertama kali di 2020. Oke. Sebelumnya memang pada saat join itu juga sempat sedikit ragu karena memang belum banyak lah yang mengenal brand Maxup ya secara keseluruhan. Namun seiring berjalan waktu ya mungkin karena dari sisi brand sendiri kita juga cukup kuat dalam relasi dengan partner-partner dan banyak partner juga yang ternyata banyak membantu kita memberikan insight serta akhirnya kita punya dari development sendiri pun produk kita juga sudah mulai berkembang yang tadinya mungkin hanya ada satu jenis saja sekarang sudah banyak jenis varian yang memang bisa diperkenalkan. Oh gitu, baik berarti Bapak juga udah cukup lama di Max Hub ya Pak ya? Dari 2020 ya Pak ya? Kebetulan Oke, kalau Max Hub ini sendiri itu perusahaan apa sih Pak? Nasional, multinasional, atau internasional? Bapak boleh dijelasin sejarah Max Hub kurang lebihnya. mungkin kalau kita bicara dari sisi brand Maxup sendiri sudah menjadi brand global ya, karena kita dari sisi brand sendiri sudah tersebar di 80 negara dan di Indonesia sendiri pun di tahun 2024 kemarin ya kita sudah punya office resmi, official office yang ada di Indonesia juga, Jakarta terutama. Seperti itu. Baik. Berarti Max Hub ini juga baru aja masuk ke Indonesia ya Pak ya? Kalau di Indonesianya sebenarnya sudah masuk di akhir 2018. Namun secara marketnya itu Maxup sudah penetrasi sejak 2019. Oh, oke. Berarti kan Max Hub nih udah dari 2018 nih Pak masuk ke Indonesia. Kalau boleh tahu atau Bapak boleh jelaskan, kenapa Max Hub ini bisa punya market atau pasar di Indonesia? Perannya apa sih di Indonesia ini sampai Max Hub ini bisa punya pasar dalam industri teknologi di Indonesia? Menarik sih. Sebenarnya kalau kita lihat ya, mungkin sebagai Maxup sebagai brand ya, saya lihat itu dia tidak pernah berhenti berinovasi karena tadi ya varian produknya yang ternyata berkembang cukup pesat ya dan konsep atau teknologi yang diberikan pun juga selalu memiliki perkembangan yang signifikan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sebagai contoh misalnya untuk interactive flat panel di Maxup sendiri sekarang sudah punya beberapa jenis ya. Mungkin kalau saya kategorikan sebagai dua tipe produk yang dikhususkan untuk corporate maupun untuk edukasi. Itu yang mungkin salah satu yang membedakan di mana memiliki peran khusus ya untuk produknya. Jadi saya rasa dari sisi Maxup sendiri dia mengerti lah bagaimana menempatkan brand dia di positioning seperti itu dan akhirnya segmen market yang dicakup oleh Maxup jadi lebih besar karena selain AFP dia juga menggunakan mulai signage, video conference, lalu ada drone, dan mungkin konsep yang terbaru saat ini kita perkenalkan adalah BYOM, Bring Your Own Meet. Oh, BYM, oke. Untuk Max Hub sendiri kan berarti berhubungannya dengan teknologi ya Pak ya.
banyak nih kompetitor-kompetitor yang juga di bidang yang sama. Ya, apa sih kalau dari Maxup ini diferensiasi produk atau yang dijual dari Maxup yang beda dari brand-brand atau merek lain? Ah, oke baik. Ya mungkin tadi ya saya bilang dari tipe produk yang ditawarkan kita memiliki spesifikasi khusus yang memang kita terapkan khusus untuk kebutuhan. Apakah ini untuk kebutuhan corporate Oke. atau purpose business, business purpose atau untuk kebutuhan education purpose. Jadi itu sebenarnya yang membuat kita menjadi different. Apalagi untuk IFP Maxup sendiri kita sudah melaunching salah satu new brand, bukan new brand ya, new type, yaitu adalah Export V7 series. Nah, itu bisa dibilang AFP yang saat ini secara teknologi mungkin sangat berbeda jauh dibanding teknologi AFP yang pada umumnya ya. Salah satunya mungkin saya bisa tambahkan yaitu adalah untuk Export V7 series sendiri adalah AFP di dunia saat ini satu-satunya ya yang berbasis single operating system Windows. Dimana mungkin kalau di pasar yang lain AFP itu yang kita tahu adalah defaultnya Android. Lalu kalau mau ada Windows harus tambahkan dengan operating system Windows atau OPS kita sebutnya Oke. seperti. Nah, itu yang mungkin menjadi pembeda di kita ya. Tadi yang saya sempat informasi sebelumnya, as a brand we put the positioning I think in a very right way. Oke Pak, dari pertanyaan teknis ya, tadi kan Pak sampaikan perbedaan antara operating system yang brand lain bawa nih, biasanya kan Android. Sedangkan punya Bapak dari Maxup itu dari Windows. Nah, itu kira-kira perbedaan kelebihannya tuh apa sih Pak? Mungkin kalau kita bicara dari sisi kelebihan, pertama kita kita put semua fitur atau kita memiliki semua fitur yang dilengkapi yang kita tahu pada IFP kebanyakan seperti wireless sharing screen, whiteboard, mungkin ada beberapa fitur tambahan lain ya. Itu biasanya kalau di IFP yang pada umumnya, salah satunya kita punya juga yaitu di U3 series. Nah, itu ada yang berbasis default Android, itu semua pasti akan tertumpuk pada operating system Android. Ketika kita pindah ke Windows-nya, ya fitur-fitur itu tidak ada lagi. Karena semua defaultnya ada di Android. Memang untuk dua operating system itu bisa dibuka operating systemnya bersamaan, tapi tidak pernah kita temukan bisa di blending bersama. Yang pertama. Nah, single operating system ini memudahkan dari sisi user, yang artinya dia semua fitur hanya dalam satu operating system. Dia tidak perlu berpindah-pindah, dia tidak perlu harus tahu menggunakan operating system yang mana. Overall semua hanya akan ada di single operating system. Benefit kedua dari operating system single OS, terutama di Windows ya, pasti saya bisa bilang adalah security. Apalagi kalau kita bicara di corporate, mereka pasti mementingkan masalah security ya. Dan seperti yang kita tahu, operating system Windows pasti jauh lebih secure dibandingkan dengan operating system Android. Ini kembali lagi menjadi pilihannya untuk customer-customer mungkin sudah mengarah bisnisnya cukup luas dan memang memikirkan tingkat security yang cukup tinggi dalam penggunaan produk. Saya rasa penempat yang tadi saya bilang Maxup memiliki penempatan produk yang positioningnya sudah sangat-sangat tepat sasaran. Itu balik lagi tadi ke purpose dari Maxupnya ini ke setiap lini atau sektor kebutuhan masyarakatnya seperti apa, makanya Maxup ini bisa sampai ke Indonesia gitu ya Pak ya. Tadi Pak Giovanni ada mention nih soal produk barunya Maxup. Boleh nggak Pak dijelasin lebih rinci lagi tentang produk barunya ini? Udah launching atau belum Pak kalau boleh tahu? Sudah sudah dari launching. akhir 2024 sebenarnya sudah Oh, launching. oke. Pak Giovanni dijelasin Oke. tentang. Yang export V7 ya. Iya. Untuk AFP-nya sendiri itu kita memang memiliki konsep atau konsep yang kami sebut sebagai all-in-one room solution. Yang artinya apa? Secara visual, secara anotasi atau papan tulis ya. Dan yang ketiga secara video conference itu sudah menjadi satu dalam produk V7 series ini. Nah, itu makanya kami sebut sebagai all-in-one room solution. Karena ya seperti kita tahu, pasti di dalam ruangan itu tidak pernah terlepas ya seperti yang kita punya ya, ada TV atau at least projector, lalu pasti at least punya minimal papan tulis atau mungkin kita bisa gunakan kaca atau flip chart ya untuk penjelasan lebih lanjut. Dan yang mungkin tidak pernah ketinggalan itu adalah video conference yang era COVID ya. Makanya ketiga elemen yang tadinya saya sebutkan ini
yang sebelumnya harus terpisah dengan berbagai brand yang mungkin beda-beda ya. Nah, ini sekarang sudah bisa dijadikan satu. Itu penempatan dari sisi V7 series. Ini kan berarti sistemnya integrated ya Pak ya, tiganya ini. Kalau boleh tahu nih sama, kan kalau yang sebelumnya nih ada hidungnya sendiri dari video conference sama sorry ada selain itu tiga itu dari video conference, visual sama sama annotation-nya. kalau yang perbedaannya sama yang sendiri-sendiri itu Pak, biasanya kan kalau sendiri dia lebih spesifik sama fungsinya gitu ya. Kalau ini ada kekurangannya nggak sih Pak karena dia integrated mungkin atau jadinya dia ada lemah di salah satu atau gimana? Sepertinya kalau kita bicara kelemahan, saya belum pernah ketemu ya, kecuali memang barangnya rusak. Oke, oke. Kalau rusak udah jadi satu semuanya pasti akan keambil. Sedangkan kalau mungkin yang terpisah-terpisah otomatis ya rusak satu tinggal ganti tetap bisa menggunakan yang lain ya. Mungkin itu kalau kita bicara dari sisi kelemahannya ya gitu. Namun ketika kita memilih salah satu brand produk yang tepat, saya rasa secara durability dan lain-lain ya itu tidak akan kita khawatirkan seperti itu. Ngomong-ngomong soal kerusakan nih, kira-kira Maxhub ini ada warantinya nggak sih kalau kita beli? Oh ya, pertanyaan bagus itu. Jadi untuk warranty Maxup itu variannya tergantung tipe produk yang dipilih ya. Tapi kalau untuk kita jika kita bicara spesifik untuk display atau AFP, warranty kita itu 3 tahun dan kebetulan kita juga sudah bekerja sama dengan perusahaan di Indonesia di mana kita menjadikan mereka sebagai service center, perwakilan service center untuk Maxup di seluruh Indonesia. Dan sekarang sudah berada di 34 provinsi, 103 lokasi. Wah, hebat banget ya berarti. Jangan khawatir lagi berarti ya untuk beli Maxhub ya. Kalau ada kerusakan apapun, pasti akan bisa tercover ya Pak. Karena kita memikirkan juga pangsa pasar kita di Indonesia cukup luas ya. Dan jaraknya juga terpisah karena kan kita negara kepulauan. Yang kita pikirkan bagaimana customer pun tetap aman untuk beli produk kita. Walaupun kita mungkin bisa menjamin secara produk, durability kita, lifetime kita, dan everything it's the best right now. Tapi tetap saja ketika ada something happen, mereka akan lebih nyaman jika memang sudah memiliki service center yang terdekat. Gitu. Berarti Maxhub ini juga terjamin dari sisi after sales-nya ya Pak ya. Iya. Jadi balik lagi belinya di Maxhub, kerusakan balik lagi ke Maxhub-nya gitu ya Pak ya. Berarti sangat terjamin banget buat pembeli atau customer-nya ya. Kalau soal pembelian nih Pak, untuk Maxhub ini kan produknya udah banyak nih. Ada mungkin kalau misalkan sesuai kebutuhan, ada yang untuk video conference atau ada yang untuk meeting, itu best seller produknya yang mana sih Pak? Atau yang also dari semuanya itu mana sih yang paling best selling dari Maxhub ini? Secara basic dari awal sampai sekarang pun Maxhub masih banyak dikenal dengan brand untuk attractive LED panel. Jadi mungkin saya masih bisa bilang bahwa best produk yang saat ini masih kita marketingkan atau distribusikan itu adalah tetap interactive LED panel seperti itu. Namun mungkin kita cukup beruntung ya karena sekarang produk-produk kita untuk tipe yang lain juga sudah mulai volumenya juga sudah mulai naik ya. Jadi salah satunya yang saat ini lagi cukup naik itu adalah digital signage kita atau commercial display ya gitu. Dan malah yang kita cukup kaget yang ketiga itu adalah Videotron. Ya, secara volume penjualan ya seperti itu. Oke Pak, bicara tentang TV ya Pak, ada kan produk Maxhub ini tentang digital signage TV. Itu kira-kira bedanya apa sih Pak dengan TV-TV yang ada di pasaran lainnya gitu? Keunggulannya apa kira-kira? Oh oke. Kalau kita mungkin bicara TV artinya smart TV ya atau mungkin Android TV or TV-TV yang ada di pasar ya. Mungkin kalau kita bicara beda itu sudah jelas-jelas jauh berbeda karena kalau kita bicara smart TV dia adalah consumer product yang memang secara lifetime dan lain-lain itu berbeda jauh banget. Sedangkan di commercial display atau digital signage mereka memang dikhususkan untuk industrial grade yang artinya memiliki daya tahan yang khusus. Mungkin saya sebut beberapa contoh boleh ya? Contohnya misalnya untuk commercial display. Mereka itu dikhususkan untuk nyala 24 jam per 7 yang artinya memang kemampuan untuk menyalanya itu dikhususkan untuk setiap hari durability dan functionsnya itu juga memang dikhususkan untuk information,
pembagian informasi, atau mungkin bisa digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan yang berbasisnya dalam jangka yang panjang ya, seperti itu. Dan bahkan memang dia penempatannya nggak harus dalam bentuk landscape, tapi dia juga bisa di dalam bentuk portrait. Nah, sedangkan untuk Smart TV, dia tidak pernah dikhususkan untuk menyala 24 jam. Makanya kenapa kita sering temui sekarang Smart TV ketika orang yang mungkin kebiasaan orang rumah lah, misalnya kata dia pakai TV nyala terus menerus, tiba-tiba suka ada burn putih atau tiba-tiba saturasi warnanya berubah dan lain-lain, karena memang untuk consumer TV itu memiliki durability hanya 8/7, hanya untuk 8 jam 7 hari terus. Belum lagi penempatannya tidak bisa dalam bentuk portrait. Jika dipaksakan, liquidnya yang akan merusak mesin di dalamnya sendiri itu. Makanya kita kalau ngelihat TV itu ditempatin selalu dalam keadaan landscape disusun ya gitu. Iya, iya. Berarti si Maxhub ini punya produk yang sangat amat diunggulkan ya di TV ya Pak ya, di display. Tapi kalau dari Max HP ini ada nggak sih produk yang ditargetkan? Kan dari saya tadi ada Videotron ya Pak ya, yang kalau Videotron kan kalau saya dengar dari Bapak itu agak nggak disangka-sangka nih penjualannya tiba-tiba naik. Tapi kalau yang dari Max HP sendiri harapkan penjualannya itu tinggi, naik terus, itu apa sih Pak, dan kenapa alasannya gitu? Kalau saya ngomong dengan headquarter, pasti mereka bilangnya semua ya. Cuman kalau secara saya pribadi ya, saat ini yang kami saat ini sedang targetkan selain produk ya, karena produk kan pasti berangsur-angsur akan ikut ya. Mungkin salah satunya adalah konsep BYOM. Ya, karena kami melihat kebutuhan video conference cukup banyak. Bahkan video conference itu tidak mungkin harus dengan brand Maxup, tapi mungkin juga dengan brand-brand lain. Namun kami tetap melihat bahwa kelemahan dari video conference adalah mereka masih terpaku dengan menggunakan kabel. Yang artinya ketika ada laptop yang digunakan sebagai source untuk conferencing, maka tetap mereka harus berada di dekat kamera dan mikrofonnya untuk dikoneksikan dengan kabel kan ya, seperti itu. Nah, dengan teknologi Maxup yang kami sebut sebagai konsep BYOM, maka kita punya satu produk yang memang dikhususkan untuk bisa memenuhi hal tersebut, sehingga pada saat conference, laptop yang digunakan sebagai source untuk conference itu, mereka tidak akan koneksikan dengan kabel sama sekali. Jadi bisa ditampilkan ke layar, bahkan pada saat membuka aplikasi conference, kamera, mikrofon, speaker yang harusnya memang adanya tampil di laptop tersebut akan bisa langsung dipindahkan ke device-device yang ada di depan tanpa kabel sama sekali. Itu yang mungkin kita targetkan, karena ini akan bisa menjadi konsep yang massive di sisi market produk seperti itu. Berarti konsep tanpa kabel ya Pak. Dengan host ada di laptop, kita bisa ambil alih kamera, mikrofon, dan speaker yang ada di ruangan tersebut ya. Sekali. Konsep ini juga keren banget karena menurut saya selain estetikanya ini juga bakal lebih efisien. Iya. Maksudnya itu meningkatkan estetika di ruangan itu sendiri. Kalau orang bilang mungkin simple smart meeting room. Oh, oke. Berarti BYOM ini udah mulai di pasaran ya Pak ya, biar banyak. Kita tingkatkan awareness ya. Yes ya, oke. Ini gimana sih caranya buat ngejaga kualitas sama kompatibilitas dari produk atau konsep BYOM itu sendiri? Atau dari produknya juga nggak apa-apa, produk spesifik yang mau kami mention juga nggak apa-apa. Sebenarnya kalau kita secara produk kita cukup luas ya. Mungkin saya nggak akan bisa mention semuanya gitu ya. Tapi kalau kalau tadi ditanya menjaga apa namanya, konsistensi ya. Kualitas sama kompatibilitas. Oh, kembali lagi itu dari peran kita sebagai prinsipal ya. Jika memang kita berada di bawah brand tersebut, ya kita harus bisa menjaga kualitas kita, mulai dari pelayanan, after sales, dan mungkin yang tadi saya bilang salah satu beruntungnya, bukan beruntung ya saya bilang ya, mungkin salah satu kehebatan dari sisi Maxup ini adalah mereka tidak pernah stop untuk
melakukan development. Yang saya lihat seperti itu ya. Sehingga secara produk dia sudah memiliki fundamental yang cukup bagus ketika melakukan development, entah itu untuk kebutuhan yang akan datang, seperti itu sih. Nah, tapi tentunya harus dibarengi dengan orang-orang yang kompeten juga. Kita yang saya bilang, kita menjaga dan kita itu tetap konsisten dan selalu bisa menjadi pilihan untuk masyarakat Indonesia. Jadi after sales-nya tuh termasuk maintenance produknya juga ya Pak ya. Kalau untuk sekarang ini bisa diceritain nggak sih Pak tren apa yang lagi hangat di industri ini yang ada yang berkaitan sama produk atau brand dari Mungkin tetap ya kalau tren untuk ruangan kami mengandalkannya di IFP, terutama di V7 itu ya. Karena tadi ya sebagai konsep all in one room solution, kita sudah produk kami sudah memiliki apa yang sebelumnya orang-orang harus gunakan dengan brand-brand terpisah. Misalnya sebagai contoh untuk kamera harus auto tracking. Biasanya itu kan kamera-kamera PTZ yang cukup terpisah ya, dan di Maxup sudah bisa. Dan trackingnya itu bukan sekedar single tracking, tapi juga bisa multiple speaker tracking. Lalu untuk mikrofon, kita sudah memiliki 16 array mikrofon dengan AI noise reduction juga. Bahkan ada bisa diatur area khusus, dia hanya mengenal suara di area yang terlihat saja. Tapi kalau misalkan dia tidak masuk ke area yang terlihat tersebut, suara itu tidak akan masuk. Plus voice pickup range untuk mikrofon kita itu up to 15 meter. Jadi kayaknya saat ini itu sih yang masih kita gaungkan ya. Karena dengan satu produk tersebut, user tidak perlu harus punya berbagai jenis brand yang harus di-maintain. Dan itu menjadi kemudahan ya dari sisi maintenance, dari sisi pilihan untuk menggunakan. Saya rasa itu sih. Kalau dari sisi IFP ini kira-kira ada beberapa ukuran ya Pak? Boleh diinfo kah ukurannya? Dari 55 inch paling kecil kita sampai 98 inch. Wah, besar ya. banyak pilihannya ya. Ya, menyesuaikan kebutuhan ruangan sih ya. Ini menarik banget sih Pak. Kan ini balik lagi ke diferensiasi produk Max dengan brand lainnya. Jadi integrasi ini justru malah nekan kekurangannya dan meningkatkan efektivitas dan efisiensinya ya Pak ya. Ya, terus kalau untuk yang tadi ada mention itu berarti untuk manusia, orang kah atau apa nih Pak? Pastinya untuk human ya. Objek ya, Pak. Objeknya Iya. berarti human aja gitu. Dan dia tuh mencari lokasi suara. Mencari lokasi suara. Ya, lokasi suara juga dicari, face recognition-nya juga dicari. Jadi nanti dia akan langsung mengarah ke orang yang saat itu sedang berbicara. Ngomong-ngomong tentang produk Maxhub yang lain ya Pak, saya mau tanya tentang Videotron Maxhub nih Pak. Kira-kira bedanya apa sih sama Videotron yang ada di luaran? Kira-kira kalau di luaran itu kebanyakan itu modelnya modular ya, saya lihatnya. Ada juga yang bentuk kabinet. Kira-kira punya Maxhub ini yang seperti apa ya? Oh, mungkin kalau Maxup kita benar-benar totally pure kabinet ya. Kami tidak yang modular. Tapi kita tetap punya pilihan untuk indoor maupun outdoor. Dan kebetulan di Maxup sendiri kita juga sudah mengeluarkan tipe baru yaitu COB ya. Jadi kalau orang mungkin sebelumnya taunya tipenya yang SMD, Betul. kita juga sudah memiliki yang COB. Dan mungkin yang menjadi kelebihan dari produk Maxup sendiri untuk Videotron, kita selain ada custom Videotron, kita juga punya yang all-in-one Videotron. Jadi itu konsep kayak layar ukuran besar, tapi dalam bentuk Videotron dan size-nya itu sudah fix. Jadi dari 120 inch sampai dengan 220 inch. Dan itu kelebihannya dibanding custom adalah semua perangkat, prosesor, dan lain, bahkan fitur wireless sharing screen, wireless presentations-nya, dan speaker itu sudah jadi satu di dalam all-in-one Videotron. Tapi kami pun tetap memiliki versi custom karena terkadang ada ukuran yang mungkin berbeda ya secara varian. Nah, itu yang nantinya kita gunakan dari sisi custom seperti itu. Pak, berarti sangat fleksibel ya, pilihannya sangat banyak ya.
Maxhub ini. Oke, berarti untuk memenuhi kebutuhan di berbagai sektor dan kan pemerintah dan korporat gitu ya Pak ya. Jadi pengennya berarti Maxhub ini masuk ke berbagai ini ya. Berarti target pasarnya lumayan luas. Oke, kalau misalkan yang MYOB itu balik lagi ya Pak ya. Apakah itu termasuk inovasi terbaru dari Maxhub yang menjawab kebutuhan? Saya rasa iya. Mengapa demikian? Karena kalau kita melihat secara masif kebutuhannya, ketika kamu ngomong soal ruangan dan lain-lain, banyak produk yang dibutuhkan dan lain-lain. Tapi pada kenyataannya ternyata banyak karyawan-karyawan perusahaan yang menggunakan conference itu tetap lebih nyaman dari laptop mereka. Tidak yang mau ada pindah lah, untuk pindahin Iya. data lah. Kayaknya mereka sudah mulai menghilangkan keribetan itu. Kedua, tentunya mereka ketika melihat suatu alat, sometimes mereka yang takutkan adalah bisa pakai nggak ya? Nah, iya. Kalau kita pakai atau rusak kita disalahin nggak ya? Biasanya kan banyak seperti Iya, iya, itu. benar. Nah, makanya saya bilang BYOM ini menjadi konsep yang memudahkan mereka karena tidak akan ada alat yang harus mereka koneksikan segala macam dan lain-lain. Cukup hanya mengkoneksikan laptop ke produknya dan itu pun tidak ada kabel. Artinya ya mereka pun tidak akan worry ketika pakai barang rusak dan lain-lain. Dan kalau kita bicara AFP ya atau mungkin display, videotron and everything, tidak semua ruangan butuh alat tersebut, betul ya. Mungkin ruangan kecil, sedang, bahkan mungkin ada ruangan yang memang ya kita pakai hanya untuk rapat dan ya tampilin data aja gitu. Tapi dengan konsep BYOM ini, selain affordable secara price, pastinya mereka juga memudahkan dari sisi penggunaan ketika mengadvance ruangan tersebut menjadi lebih eh, lebih baik lagi ya secara penggunaan dan lain. Dan mungkin nggak perlu lagi kabel-kabel ditarik lagi segala macam. Karena kami sering mendengar keluhan ke customer-customer itu, wah kalau kabelnya rusak ruangan akhirnya harus dikosongkan. Kalau orang bilang istilahnya apa? Bobok ya, bobok. Dibobok dulu lah gitu. Sumbernya. Kabelnya mesti ditarik lagi segala macam gitu. Makanya ini yang akan saya bilang menjadi lebih mudah kan ke customer. Nah, itu. Bahkan untuk orang awam sekalipun ya Pak ya. Berarti penggunaannya juga udah mudah banget nih Pak. Bisa dibilang mudah, sangat mudah karena konsep sharing screen itu kan sudah jelas ya antara menggunakan aplikasi atau kita bisa menggunakan dongle yang memang diberikan teknologinya si brand tersebut. Oh, kalau dongle ini kan kayak termasuk alat bantunya ya Pak ya. Iya. Selain sharing screen ini berarti kalau sekarang di iOS sama Android itu pakai yang screen, boleh dikoreksi ya Pak ya. Kalau aku sih pernah lihat ada screen mirroring atau screen Oh, iya, Miracast, kayak gitu. Chromecast, Iya, kayak AirPlay gitu. ya. Pakai itu apa gimana? Tentu saja bisa. Namun ini pendapat saya pribadi, mungkin ini bisa arguable atau bisa didebat juga ya mungkin dengan penonton yang ada di sini ya gitu ya yang sedang akan menonton ini. Cuman ini pendapat saya pribadi karena ini yang saya alami gitu beberapa kali. Miracast, Chromecast dan AirPlay itu adalah open source. Nah, kalau kita bicara open source artinya memang di developnya ya ala kadarnya. Yang memang cukup ya sudah gitu. Dan selama saya menggunakan 3 sistem ini, biasanya itu lebih dari 1 jam tiba-tiba lag. Oke. Dan kalau kita mungkin bicara secara logika, makanya mengapa ada orang yang menciptakan atau mendevelop produk-produk yang dikhususkan untuk wireless presentations. Antara itu dengan menggunakan aplikasi dia atau dongle yang sudah mereka ciptakan. Karena itu pasti sudah diuji dan ditesting secara durability-nya, penggunaan dalam jangka waktu yang lama, sistem lagging-nya, dan lain-lain. Makanya saya masih percaya bahwa penggunaan itu akan lebih better kalau sudah menggunakan yang memang sudah di testing and develop. Apalagi sudah bicara ada sisi komersilnya ya, karena sudah sebagai bisnis. Saya rasa itu sih. Pak, bicara tentang Miracast, Chromecast dan lain-lain, tadi Bapak bilang durability-nya kira-kira 1 jam nanti udah nge-lag. Nah, kira-kira kalau menggunakan dongle nih dari Maxhub untuk wireless presentasi, itu kira-kira pernah diuji coba sampai berapa jam sih, Pak? Paling lama 8. Ya 8 jam lebih lah, 9 jam lah saya buletin ke atas lah. Ya biar enak. Jadi 9 jam lebih pernah. Wah, dan itu tetap lancar jaya ya Pak ya? Lancar karena kita kebetulan pakainya pas weekly meeting juga.
Oh, iya sih Weekly meeting biasanya internal gitu. betul, kalau weekly meeting emang seharian, Pak. Harian kan ya gitu. Dan customer kami selama ini nggak pernah ngeributin soal lagging itu sih gitu. Jadi ya Mhm. saya bilang akan ini sudah ada buktinya bahwa belum pernah ada yang protes dari sisi kami untuk masalah wireless sharing screen. Seperti itu sih. Jadi sebenarnya bisa digunakan dan lain-lain, cuman akan lebih maksimal lagi kalau pakai dongle atau dari Max Hub-nya sendiri ya Pak ya, biar Betul. penggunaannya juga lebih enak, lebih efektif, lebih efisien gitu Betul. ya. Walaupun kami di produk tetap menyediakan opsi-opsi itu. Opsi-opsi lainnya tetap Tetap, disediakan juga tetap ya. kami sediakan mulai dari Miracast, Chromecast dan AirPlay-nya tetap kami sediakan. Tapi ya Oh, tadi ini pendapat saya pribadi, makanya ini bisa arguable lah buat oke. penonton yang ada di sini. Mungkin nanti kalau sudah tayang cek kolom komentar. Banyak perdebatan nggak ya? Nanti kalau ada yang mendebat Bapak yang jawab berarti ya Pak ya. Oh, nggak usah lah. Oh, nggak usah. Iya. Biar Itu nanti pendapat masing-masing aja gitu. Iya, itu kan boleh. Saya bilang arguable, tapi kan saya nggak harus bales ya. Oke, Pak Giovanni, sekarang saya masuk ke ada nggak sih tips dalam membeli produk Max Hub? Karena kan target pasarnya tadi lumayan luas nih. Kalau kayak orang awam kan juga kadang nggak tahu nih, bingung mau belinya apa sebenarnya yang dibutuhin. Terus kan kalau kayak buat di kebutuhan untuk lingkup pendidikan atau pemerintahan sama korporat itu kan berbeda ya Pak ya. Gimana sih caranya biar tahu produk mana sih yang tepat biar beli dalam lingkup-lingkup tertentu? Oke. Mungkin kalau saya bicara dari sisi produk teknologi ya terutama, mungkin untuk orang-orang pada umumnya ya. Alangkah lebih baiknya jika memilih produk yang memang sudah memiliki jati dirinya. Dalam artian contoh, saya anggap contoh sebagai Maxup lah ya. Maxup itu saya bisa bilang sebagai brand global. Karena jati dirinya adalah dia sudah memiliki persebaran yang di negara-negara lain. Jadi saya bisa bilang, pilihlah brand yang memang sudah memiliki eksistensinya. Itu yang pertama. Yang kedua, jika bisa ditambahkan, yaitu adalah pilih brand yang memang memiliki office atau at least perwakilan yang ada di negara tersebut. Contoh misalnya di Indonesia, kita bicara di Indonesia, at least pilih produk brand yang memang memiliki perwakilan resmi di Indonesia. Karena kalau memang kita brandnya ternyata nggak ada ya, siapa yang bertanggung jawab dan lain-lain. Nah, itu kan customer juga akan lebih percaya ya kalau ada at least ada perwakilan bahkan office resmi di Indonesia. Nah, itu mungkin jadi bisa pilihan. Lalu kiat dalam memilih produk teknologi yang lain selain tadi itu dua adalah bagaimana dengan after sales-nya. Penting Nah, banget ya itu Pak ya. penting sekali, apalagi pasar Indonesia cukup luas. Iya. At least dia punya service center, ya beruntungnya tadi ya Maxup sudah punya service center di seluruh provinsi Indonesia di 103 lokasi ya. Jadi itu akan memudahkan kami dalam menginformasikan bahwa Anda jangan khawatir. Seperti itu. Ketika sudah ada 3 kriteria brand ini, saya rasa itu sudah menjadi brand yang Anda tidak perlu khawatir dalam memilih. Artinya brand itu sudah memiliki jati diri ya, tadi saya bilang ya jati diri bahwa memang mereka serius yang untuk berada di Indonesia dalam mendistribusikan dan memasarkan. Jangan sampai customer saking ini murah gitu ya. Oh ini lebih murah, tapi begitu mereka tahu produk ini tidak memiliki perwakilan dan mungkin yang jual itu sekedar mungkin importir ya sebetulnya, yang hanya importir jual setelah itu hilang dan artinya ya mereka emang sudah dapatnya sesuai dengan apa yang mereka beli gitu kan ya. Oke, Pak. Kira-kira kita bisa menemukan Max Hub tuh dari mana sih, Pak? Dari website kah? Atau langsung ke kantor Max Hub kah? Atau harus lewat kita nih, Technet Vision Indonesia Iya. gitu. Oke, kalau untuk melihat produk dan lain-lain bisa dari website atau mungkin pada saat present mau lihat produk-produknya secara langsung juga bisa lewat kantor Maxup juga. Namun ya tentunya ya kami ini sebagai prinsipal itu hanya memiliki produk, tapi mulai dari implementasi, dari sisi tenaga ahli dan lain-lain, kami tetap membutuhkan authorized partner. Dan ya kalau memang ternyata penonton yang ada di sini tertarik untuk membeli produk Maxup, saya rasa Technet bisa menjadi perusahaan pilihan bagi para penonton ya, karena mereka sudah menjadi authorized partner resmi untuk Maxup dan tenaga-tenaga ahli yang sudah mumpuni dalam
jalankan atau melakukan training, instalasi dan lain-lain untuk produk makeup itu sendiri. Seperti Jadi itu. kita cantumkan ya Pak untuk website Makeup-nya ada di mana. Iya. Ya, boleh. Iya. Itu websitenya global, jadi emang buat informasi seluruh dunia kok. Oh, oke. Iya, di situ sih. Ya. Kalau misalkan ngomongin kan dari web, Pak, orang awam kan juga kadang nggak kebayang nih kayak apa. Gimana sih caranya biar kita tuh tahu di makeup atau di teknik ini kita mau belinya apa, kebutuhan. Nah, kadang kita sendiri pun nggak tahu gitu kebutuhannya tuh gimana, apa yang harus dipasang kayak gitu. Gimana caranya biar kita nih tergambar atau tahu lebih jelas apa yang kita butuhkan dan apa yang harus kita beli dari makeup atau di teknik ini. Oh, mungkin ini berarti targetnya buat penontonnya ya. Iya, Oke. makanya. Kalau buat customer-customer yang memang tertarik untuk produk makeup, saya rasa sih konsul saja terlebih dahulu, yang nantinya bisa kita terapkan solusi apa yang terbaik. Karena tadi kita bisa bilang varian makeup cukup banyak, dan mungkin dari sisi teknik pun juga mereka juga sudah sangat-sangat paham dan mengerti lah mengenai solusi dari makeup ya. Jadi kita akan menyesuaikan dengan kebutuhan yang Anda butuhkan. Karena kalau kita melihat dari line up produk makeup, kita spesialisnya untuk room solution. Di makeup sendiri terbuka, sangat terbuka sekali untuk konsultasi kebutuhan customer-nya juga ya Pak ya. Jadi nggak perlu bingung, nggak perlu takut buat pilih produk atau brandnya, itu makeup langsung bantu sampai benar-benar selesai dan solusi selesaikan ya Pak ya. Betul. Oke. Boleh minum dulu Pak Jomari. Makasih ya. Iya, Makasih ya. Oke Bapak, saya mau tanya nih Pak, kira-kira ada acara seminar kah yang akan diadakan Makeup atau gimana sih cara ngasih tahu ke pemirsa atau ke orang-orang awam apa nih brand Makeup, apakah akan ada tour gitu atau Ya. gimana gitu Tadi kan Bapak juga ada mention brand awareness, terutama Mm-mm. untuk konsep barunya BYOM ya. Kebetulan ini terberkait dengan Tehnet juga kok. Mm-mm. Jadi Oh, nanti oke. kita kan akan berkolaborasi bareng kalau nggak salah ya bikin event ya. Dan itu di bulan Juni ya. Kalau nggak salah. Tuh, nanti saya cek deh di kalender juga saya lupa. Kita akan ada event bareng dan itu mungkin kita akan mengundang beberapa customer khusus, customer-customer pilihan ya, dan partner-partner pilihan yang akan terpilih. Jadi kita akan buat eventnya untuk melakukan brand awareness mengenai WhatsApp lebih dalam lagi. Karena produk kita ternyata ada yang terbaru lagi, ada yang baru lagi, dan ada yang baru lagi. Seperti itu. Terus berinovasi berarti apa ya untuk Makeup sendiri. Betul. Ada tambahan nggak nih Pak buat visi Makeup di 2025 ini? Capai target. Nggak ada lagi Bu pilihannya. Iya. Kayaknya semua company itu ya. Capai target dan kualitas ya Pak ya Iya. tentunya. Selalu dibarengi dengan itu untuk Mm-mm. apalagi buat customer-customer yang udah setia sama Makeup dan Technet Vision ini ya. Iya. Oke, kita sesi diskusi udah hampir habis nih Pak Giovanni. Oh, iya. Boleh ada lagi yang Bapak mau tambahin gak nih? Pesan-pesan buat pendengar atau buat yang lagi nonton? Oh, oke baik. Semoga informasi dari kita ya, terutama untuk penonton yang memang saat ini mencari produk-produk pilihan untuk ruangan. Mungkin ini semoga informasi yang kami berikan itu dapat bermanfaat, dan yang terakhir untuk Tehnet jaya terus. Terima Oke, terima kasih kasih, Pak Pak Giovanni. Berarti kita tutup sesi diskusi kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, sama share podcast Tech Conversation. Nanti Bapak juga boleh sosmednya untuk sosmed dari Makeup sendiri ya, biar banyak penonton yang lebih aware sama brand Makeup ini, biar kita terus ngikutin perkembangan zaman digital, biar ya, penggunaan brand-brand ini juga lebih maksimal lagi kan ya. Oke, sesi podcast hari ini sudah selesai. Dengan saya Alvina, saya tutup. Terima kasih. Dadah. Terima kasih Pak Giovanni. Terima kasih Pak Terima kasih Giovanni. Mbak Tiara. Terima kasih kembali.